Perjalanan ekonomi Tiongkok beberapa dekade terakhir sungguh luar biasa. Dulunya negara agraris, Tiongkok telah mengalami perubahan besar. Kini, Tiongkok menjadi kekuatan ekonomi dunia, ekonomi terbesar kedua di dunia. Transformasi ini berdampak besar pada lanskap global. Kebangkitan Tiongkok mengubah pola perdagangan global dan mempercepat pertumbuhan ekonomi global. Skala dan kecepatan kemajuan Tiongkok belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah modern. Hal ini membuat banyak orang memandang Tiongkok sebagai negara adidaya yang sedang naik daun. Transformasi ekonomi Tiongkok bukannya tanpa tantangan. Negara ini menghadapi masalah seperti kesenjangan pendapatan, kerusakan lingkungan, dan kerusuhan sosial. Namun, kemampuan Tiongkok mengatasi hambatan ini akan menentukan arah masa depannya dan membentuk masa depan ekonomi global di dekade-dekade mendatang. Benih keajaiban ekonomi Tiongkok ditaburkan pada tahun 1978. Deng Xiaoping, pemimpin Tiongkok saat itu, memulai serangkaian reformasi ekonomi. Reformasi ini menandai titik balik dalam sejarah ekonomi Tiongkok dan membuka jalan bagi integrasi negara tersebut ke dalam ekonomi global. Reformasi Deng dicirikan oleh pendekatan pragmatis, bergeser dari ekonomi terpusat yang kaku dan merangkul kebijakan berorientasi pasar. Kebijakan ini termasuk pengenalan hak milik pribadi, investasi asing, dan persaingan pasar. Dampak reformasi ini langsung terasa dan dramatis. Tiongkok mengalami periode pertumbuhan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jutaan orang terangkat dari kemiskinan. Negara ini berubah menjadi pusat manufaktur utama. Reformasi Deng melepaskan gelombang kewirausahaan dan inovasi, meletakkan dasar bagi kebangkitan ekonomi Tiongkok, dan terus membentuk kebijakan ekonomi Tiongkok hingga saat ini. Salah satu manifestasi paling nyata dari kebangkitan ekonomi Tiongkok adalah kemunculannya sebagai pabrik dunia. Tiongkok telah menjadi pusat manufaktur global, memproduksi beragam barang, mulai dari elektronik dan pakaian hingga mobil dan mesin berat. Beberapa faktor berkontribusi pada kecakapan manufaktur Tiongkok, termasuk tenaga kerja yang besar dan murah, infrastruktur yang kuat, dan kebijakan pemerintah yang menguntungkan. Tiongkok juga diuntungkan dari akses ke pasar global, yang difasilitasi oleh liberalisasi perdagangan dan globalisasi. Peran Tiongkok sebagai pabrik dunia berdampak besar pada ekonomi global. Ini menyebabkan harga yang lebih rendah bagi konsumen di seluruh dunia, menciptakan lapangan kerja, dan merangsang pertumbuhan ekonomi di banyak negara. Namun, dominasi manufaktur Tiongkok juga menimbulkan kekhawatiran tentang hilangnya pekerjaan di negara maju, memicu seruan untuk tindakan proteksionis. Tiongkok tidak lagi puas hanya menjadi pabrik dunia. Negara ini telah membuat langkah signifikan dalam inovasi teknologi dan bergerak cepat naik rantai nilai. Tiongkok bertujuan untuk menjadi pemimpin global dalam industri teknologi tinggi, termasuk kecerdasan buatan, robotika, dan energi terbarukan. Kemajuan teknologi Tiongkok terbukti dengan munculnya raksasa teknologi seperti Alibaba, Tencent, dan Huawei yang telah menjadi pemain global, bersaing langsung dengan raksasa teknologi mapan. Tiongkok juga berinvestasi besar-besaran dalam penelitian dan pengembangan, membina budaya inovasi. Kemajuan teknologi Tiongkok memiliki implikasi signifikan bagi keseimbangan kekuatan global. Saat Tiongkok menutup kesenjangan teknologi dengan Barat, ia menantang dominasi teknologi tradisional Amerika Serikat dan negara maju lainnya. Hal ini menyebabkan peningkatan persaingan dan potensi gesekan di bidang-bidang seperti kecerdasan buatan dan teknologi 5G. Model pertumbuhan berorientasi ekspor Tiongkok telah menjadi pendorong utama keberhasilan ekonominya, tetapi juga menciptakan kerentanan. Ekonomi Tiongkok sangat bergantung pada ekspor, membuatnya rentan terhadap fluktuasi permintaan global. Krisis keuangan global 2008 mengungkap risiko ketergantungan ekspor Tiongkok. Saat permintaan global anjlok, ekonomi Tiongkok mengalami perlambatan tajam. Ini menyoroti perlunya Tiongkok menyeimbangkan kembali ekonominya, mengurangi ketergantungan pada ekspor, dan meningkatkan konsumsi domestik. Tiongkok telah berupaya untuk beralih dari model pertumbuhan yang bergantung pada ekspor. Mereka telah menerapkan kebijakan untuk merangsang permintaan domestik, termasuk meningkatkan upah, memperluas jaring pengaman sosial, dan mempromosikan pariwisata domestik.
Namun, menyeimbangkan kembali ekonomi sebesar dan sekompleks Tiongkok adalah proses bertahap yang kemungkinan akan memakan waktu bertahun-tahun untuk dicapai. Keajaiban ekonomi Tiongkok disertai dengan ledakan properti yang besar. Real estate telah menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan sumber kekayaan utama bagi banyak warga negara Tiongkok. Namun, ledakan ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang potensi gelembung properti yang dapat berdampak parah pada ekonomi Tiongkok. Kenaikan harga properti yang cepat di banyak kota di Tiongkok telah membuat perumahan tidak terjangkau bagi banyak orang, memicu keresahan sosial, dan menimbulkan kekhawatiran tentang stabilitas keuangan. Pemerintah Tiongkok telah menerapkan berbagai tindakan untuk mendinginkan pasar properti, termasuk pembatasan pinjaman hipotek dan peningkatan pajak properti. Namun, langkah-langkah ini hanya sedikit berhasil dalam mengendalikan pertumbuhan harga. Pasar properti Tiongkok menghadapi tantangan signifikan, termasuk perlambatan pertumbuhan ekonomi, menyusutnya jumlah calon pembeli rumah, dan meningkatnya utang. Bagaimana pemerintah Tiongkok mengelola tantangan ini akan berdampak besar pada masa depan ekonomi negara tersebut. Tiongkok menghadapi tantangan demografis yang signifikan, populasi yang menua dengan cepat. Kebijakan satu anak di negara itu, yang berlaku dari tahun 1979 hingga 2016, telah menyebabkan menyusutnya angkatan kerja dan meningkatnya populasi lansia. Pergeseran demografis ini memiliki implikasi besar bagi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial Tiongkok. Populasi yang menua menghadirkan sejumlah tantangan ekonomi, termasuk menyusutnya angkatan kerja, meningkatnya biaya perawatan kesehatan, dan penurunan produktivitas. Tiongkok perlu menemukan cara untuk mengatasi tantangan ini agar dapat mempertahankan pertumbuhan ekonominya dan meningkatkan taraf hidup penduduknya yang menua. Pemerintah Tiongkok telah menerapkan sejumlah kebijakan untuk mengatasi tantangan populasi yang menua, termasuk menaikkan usia pensiun, mendorong tingkat kelahiran yang lebih tinggi, dan mempromosikan otomatisasi untuk mengimbangi kekurangan tenaga kerja. Namun, kebijakan ini menghadapi tantangan yang signifikan, termasuk penolakan budaya terhadap pensiun yang lebih lambat, dan tingginya biaya membesarkan anak di daerah perkotaan. Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena sosial baru yang dikenal sebagai tangping atau rebahan telah muncul di Tiongkok. Fenomena ini mencerminkan kekecewaan yang berkembang di kalangan beberapa anak muda Tiongkok yang memilih untuk keluar dari persaingan mengejar kesuksesan materi dan memilih untuk memprioritaskan kesejahteraan pribadi dan gaya hidup yang lebih sederhana. Fenomena tangping menyoroti tekanan yang semakin besar yang dihadapi oleh generasi muda Tiongkok, termasuk persaingan ketat di pasar kerja, meningkatnya biaya hidup, dan harapan sosial terkait pernikahan dan kepemilikan rumah. Pemerintah Tiongkok menghadapi tantangan untuk mengatasi masalah ini guna mencegah kerusuhan sosial lebih lanjut dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Munculnya generasi tangping mencerminkan pergeseran nilai yang lebih luas di antara beberapa segmen masyarakat Tiongkok, menunjukkan keinginan yang semakin besar untuk kehidupan yang lebih seimbang dan memuaskan. Pergeseran ini dapat memiliki implikasi yang signifikan bagi perkembangan ekonomi dan sosial Tiongkok di tahun-tahun mendatang. Menanggapi tantangan dan peluang abad ke-21, Tiongkok telah memulai rencana ambisius untuk kemajuan ekonomi dan teknologi. Inisiatif Buatan Tiongkok 2025 diluncurkan pada tahun 2015, bertujuan untuk mengubah Tiongkok dari raksasa manufaktur menjadi pemimpin global dalam industri teknologi tinggi. Inisiatif Buatan Tiongkok 2025 berfokus pada 10 sektor utama, termasuk teknologi informasi generasi mendatang, peralatan kontrol numerik dan robotika canggih, peralatan kedirgantaraan, dan kendaraan energi baru. Inisiatif ini bertujuan untuk mencapai terobosan di sektor-sektor ini melalui inovasi, pengembangan teknologi dalam negeri, dan peningkatan industri. Rencana ambisius Tiongkok meluas keluar perbatasannya. Inisiatif Sabuk dan Jalan, diluncurkan pada tahun 2012, bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan kerjasama antara Tiongkok dan negara-negara lain di Asia, Eropa, Afrika, dan sekitarnya. Inisiatif ini melibatkan investasi infrastruktur besar-besaran, kesepakatan perdagangan dan pertukaran budaya, dan berpotensi untuk membentuk kembali pola perdagangan global
dan aliansi geopolitik.